Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'am al-jazilah al-katsirah. Wa sallallahu ala nabiyir rahmah wa syafi'il ummah sayyidina Muhammadin muballighin nubuwah war risalah wa ja'al ashabana ar-ruqya wa hadhihi al-jama'ah marzuqina bis-sihha was-salamah was-sa'adah war-rabitah fid-din wad-dunya wal-akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, amma ba'd. Hadratul kurama al-ajilla al-fudala yang saya hormati, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Bupati dan Wakil Bupati Amuntai dan semua jajarannya, para alim ulama, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Kita bisa bersilaturahmi di rumah Allah, duduk untuk lebih kita memperbaiki keadaan kita lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semuanya lengkap, zahir dan batin, untuk keselamatan kita dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ketika umatnya terhalang, umatnya mendapat ujian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cobaan, musibah, penyakit, tapi itu semua adalah rahmat. Itu semua adalah bentuk rahmat Allah kepada kita. Yang ahli ibadah, yang taat, diberikan sakit, ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga rahmat untuk meninggikan derajatnya dia kelak di akhirat. Yang taatnya sedikit, dosanya lebih banyak, maksiatnya lebih banyak, itu juga sebenarnya rahmat, dikasih sakit. Kenapa? Supaya dia kembali kepada Allah. Ingat, kamu makhluk yang lemah. Ingat, kamu tidak berdaya. Baru dikasih sakit sedikit, kamu sudah mengeluh. Baru dikasih sedikit sakit, kamu sudah lemah. Ingat bahwa ada Tuhan yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegur supaya berhenti berbuat dosa. Dikasih ujian sakit supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah.
sehingga dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit orang mukmin, yang sakit orang yang ahli maksiat, itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Adil. Dan itu Allah pun sudah menyediakan jalan keluarnya. Allah sudah menyediakan obat. Oleh sebab itu Nabi menyatakan likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Pak Kiai, saya sudah keliling-keliling berobat ke sana ke sini. Hampir hafal rumah sakit sama saya di Kalimantan ini, Pak Kiai. Karena seringnya bolak-balik ke rumah sakit. Tapi kok nggak sembuh-sembuh? Apa nggak ada obatnya? Bukan nggak ada obatnya. Nah, lanjutan hadis ini, fa idza asabat dawa'u da'a bara biidznillah. Kalau menemukan obat yang tepat, bara'a biidznillah, kata Nabi, akan hilang itu penyakit. Bukan berarti nggak ada obatnya kamu nggak sembuh, belum menemukan obat yang tepat. Dan kata Nabi, wa khairud dawa'i al-Qur'an, wa khairud dawa'i al-Qur'an, dan sebaik-baik obat adalah Al-Qur'an. Bahkan sampai-sampai Nabi menyatakan, malam yastaswi bil Quran fala syafahullah. Barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Quran, maka semoga Allah tidak sembuhkan dia. Sampai-sampai begitu Nabi. Kita ini sakit, ini sakitnya macam-macam, zahir batin, karena kita jauh dari Allah, karena kita jauh dari Al-Quran. Jangan, kalau kita sering dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, hati kita bersih. Al-Habib Muhammad Jamalullah mengatakan, idza tahural qalbu lam yashba' min qira'atil Quran. Kalau hati ini sudah bersih, dia nggak pernah kenyang baca Quran. Ini orang istimewa kalau dia setiap harinya baca Quran. Subhanallah. Tiap hari baca Quran, lembar per lembar dibaca terus sampai hatam. Mungkin setahun hatam. Terus diulang lagi bacanya. Di kantor dia baca Quran, nggak peduli dengan orang-orang yang ngobrol soal politik misalnya, yang ngobrol soal cebong sama kampret misalnya, nggak peduli. Yang penting dia Quran, masa bodoh dengan kampret sama cebong, nggak peduli. Al-Quran, gara-gara politik bapaknya jadi cebong, anaknya jadi kampret. HP isinya semua kampret sama cebong. Padahal kalau pean sakit, kalau pean ada hajatan, yang datang presiden apa tetangga? Yang datang presiden apa tetangga, Bu? Tetangganya. Dia sibuk baca Quran, di mobil baca Quran, setelah salat duha baca Quran, di pesawat baca Quran, di kereta baca Quran, perjalanan setelah salat asar baca Quran meskipun beberapa baris. Maka orang yang seperti ini orang yang luar biasa. Kalau ketemu orang seperti itu, Bu, setiap harinya dia baca Quran sampai hatam, cium tangannya, minta tabarruk, ambil berkah sama dia. Luar biasa. Ya,